Assalamualaikum teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa makan, istirahat yang cukup, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau kalian sakit, nanti siapa yang nyakitin aku? Haha, enggak lah, bercanda aja kok. Kenalin nih, kami mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Saya Rafiza Purnama bersama dua rekan saya yaitu Dian Mayasari dan Marcella Adista akan membahas mengenai apa sih sejarah dan perkembangan sistem peradilan pidana. Yuk kita simak penjelasannya. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu adversary system dan non-adversary system? Nah, jadi teman-teman, ada beberapa prinsip nih yang dianut oleh adversary system dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, pada umumnya prosedur peradilan pidana adalah sengketa pihak yang terkait antara pelaku dan penuntut umum, di mana kedudukan mereka sama di hadapan persidangan. Yang kedua, peradilan pidana bekerja berbasis pada prosedur hukum acara yang bertujuan menuntaskan penyelesaian sengketa pihak terkait yang ditimbulkan dari perbuatan pidana. Yang ketiga, eksistensi suatu konteks para pihak yang sedang berperkara secara akurat memberikan batas pada proses hukum acara dalam melaksanakan peradilan pidana. Yang keempat, para pihak yang sedang berperkara mendapatkan peran dan fungsi secara otonom. Nah, prinsip yang telah diuraikan di atas menunjukkan nih jika proses peradilan pidana pada adversary system terikat pada hal-hal yang bersifat teknis prosedural hukum acara pidana, sehingga dalam menciptakan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan persidangan. Sebaliknya nih, ada hal mendasar yang menjadi prinsip penting dari non-adversary system. Yang pertama yaitu asas praduga bersalah yang menjadi prinsip dalam model sistem ini. Lalu, posisi dan kedudukan para pihak tidak lagi otonom dan sederajat. Nah, dalam adversary system, perindustrian akses dan kesempatan kepada para pihak secara seimbang diyakini akan mempermudah dan menghadirkan kebenaran. Selain itu, dengan kesempatan yang diberikan akan membuat para pihak menyusun argumentasinya dalam melakukan penuntutan dan pembelaan dengan disertai bukti-bukti yang akurat. Sementara pada non-adversary system, nilai kebenaran dalam proses perkara pidana harus melalui tahap penyelidikan dan dilanjutkan pada tahap akhir pemeriksaan di pengadilan yang tidak memihak. Nah, di sini saya akan membahas tentang bail system. Ada yang kepo nggak sih tentang bail system? Secara historis, bail system sering dikenal sebagai sistem jaminan dalam HIR yang berkembang di Inggris dan Amerika. Pada tahun 1066, di Inggris terjadi pendudukan oleh suku Norman. Bail system digunakan apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan, maka diharuskan menjaminkan hartanya bagi kehadiran si pelaku dalam persidangan. Menariknya lagi, ada dua alasan mendasar terhadap bail system terjadi pada tahun 1960. Yang pertama, faktanya banyak si pelaku yang ingin memperoleh kebebasannya tidak dapat menyanggupi uang jaminan. Nah, yang kedua, kenyataan menunjukkan kepada jumlah penarapidana di dalam rumah tahanan yang menimbulkan dampak negatif, di mana keadaan narapidana nasibnya akan lebih buruk daripada mereka yang akan dijatuhi sanksi dan menempati rumah tahanan tersebut. Nah, di sini juga ada 4 alternatif perubahan terhadap bail system bagi kemungkinan si pelaku dapat memperoleh kebebasan sembari menunggu persidangan dimulai. Yang pertama, pembebasan melalui surat persidangan untuk hadir di persidangan. Yang kedua, pembebasan atas dasar janji yang telah diberikan oleh si pelaku yang bersangkutan. Yang ketiga, pembebasan di bawah pengawasan pihak ketiga. Yang keempat, pembebasan dengan syarat penyerahan 10% dan seluruh uang jaminan yang ditentukan. Bail system dianggap sangat tidak memuaskan, baik dilihat dari sudut pelaku maupun dalam pandangan masyarakat. Sifat dasar bail system ini tidak mungkin untuk menerjemahkan atau menjabarkan resiko larinya si pelaku dalam bentuk dolar atau sen. Dan sekalipun dengan landasan pemikiran sistem ini, yakni risiko kehilangan harta kekayaan dapat mencegah tertuduh menghindari penuntutan, tetap diragukan kebenarannya.
Kalian ada yang tahu nggak apa itu plea bargaining system? Jadi, plea bargaining system merupakan sistem yang mengedepankan harmonisasi di antara para pihak yang sedang menghadapi suatu perkara pidana. Selanjutnya, menurut argumentasi dari salah satu pakar ahli yaitu John Wesley Hale, plea bargaining system dijalankan dalam rangka untuk menuntaskan perkara pidana tanpa melalui peradilan pidana, di mana harus dilakukan dengan modal kejujuran atas fakta yang terjadi. Teman-teman tahu nggak sih kalau dalam sistem peradilan pidana plea bargaining system di Kanada memiliki 3 kategori yang penting. Pertama, ada tawar-menawar dakwaan, kedua ada tawar-menawar hukuman, dan terakhir ada tawar-menawar fakta atau bukti. Dengan demikian, ditarik sebuah kesimpulan bahwa 1. Hakikat dari plea bargaining system ialah negosiasi para pihak, baik itu penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukumnya. Dan kedua, kejujuran menjadi landasan dari negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Oke teman-teman, sekian podcast dari kami kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk patuhi prokesnya ya. Eits, tunggu dulu. Sebelum ditutup, ada pantun nih buat kalian. Sore hari pergi ke rumah Ani, ditemani dengan si Maman. Kami akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.